Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari tulisannya Doni Permana. Sebuah kisah yang berjudul Maung Kajajaden. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Walaupun di cerita kali ini berdasarkan yang katanya kisah nyata, namun Doni sebagai penulis lebih suka dianggap cerita fiksi dan dongeng sebelum tidur. Biar jadi referensi sebelum masuk ke cerita, saya akan menceritakan terlebih dahulu legenda Tanah Sunda, yaitu kerajaan Pajajaran yang menghilang bak ditelan bumi. Ada berbagai versi tentang menghilangnya kerajaan Pajajaran. Orang Sunda menyebutnya tilem, yang mengartikan hari di mana malam akan sangat gelap, tanpa cahaya sinar rembulan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dan mohon maaf jika ada sejarawan yang mendengar legenda kerajaan Pajajaran ini, pasti banyak perbedaan. Namun inilah versi sejarah yang saya dapatkan. Selain dari buku perpustakaan yang saya baca waktu sekolah dulu, legenda pun didapat dari para orang yang sudah tua dan versinya sama dengan cerita yang saya baca di buku. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Prabu Siliwangi telah menganut agama Muslim setelah menikahi istrinya yang bernama Nyimas Subanglarang. Karena salah satu persyaratan yang diberikan oleh Syekh Kuro, pemimpin penyebar agama Islam, tepatnya di Karawang, untuk menikahi Nyimas Subanglarang. Syaratnya adalah harus beragama Islam terlebih dahulu. Prabu Siliwangi dan prajuritnya yang awalnya hendak menyerang pondok pesantren Syekh Kuro karena menyebarkan agama baru yaitu Islam, menjadi batal karena Prabu Siliwangi mendengar lantunan yang sangat merdu dari ayat suci Al-Quran yang tengah dibaca oleh Nyimas Subanglarang. Dan Prabu pun seketika jatuh cinta oleh lantunan ayat suci Al-Quran yang tengah dibacakan oleh Nyimas Subanglarang tersebut. Dan beliau pun menuruti semua persyaratan yang diberikan Syekh Kuro dan menjadi seorang muslim. Itu adalah salah satu versi yang pernah saya ketahui, namun untuk menghilangnya kerajaan Pajajaran tidak dijelaskan. Dan sekarang saya akan menceritakan garis besar legenda dongeng dan mitos kerajaan yang menghilang dari buku sejarah yang pernah saya baca dan dari para orang tua yang sudah berumur. Kerajaan Pajajaran dan semua isinya menghilang, berubah menjadi hutan belantara sebelum kerajaan Banten dan Cirebon yang telah bersatu siap menyerang. Prabu Siliwangi memutuskan untuk menghilangkan kerajaan Pajajaran beserta para penduduknya. Beliau memutuskan untuk tidak melawan karena yang akan dilawan adalah cucunya sendiri yang berniat ingin mengislamkan para penduduknya. Namun meskipun telah dihilangkan dan kerajaan berubah menjadi hutan belantara, tapi sang cucu dengan kesaktiannya bisa melihat dan bisa masuk ke dalam kerajaan. Dan beliau tetap menyebarkan agama Islam di kerajaan yang telah dihilangkan. Namun para penduduk tetap menjadi tidak kasat mata dan sekalipun bisa terlihat, mereka telah berubah menjadi hewan hutan. Dan kebanyakan para penduduknya berubah menjadi harimau. Itulah cerita mitos yang saya ketahui. Sekarang masuk ke cerita. Suara tangisan anak kecil yang sangat menyayat hati awalnya terdengar samar-samar, tapi semakin lama semakin terdengar jelas bahwa itu adalah suara tangisan anak kecil perempuan. Membuat sepasang suami istri menghentikan kegiatannya yang tengah mencari kayu bakar di hutan dekat kampungnya. "Kang, di mana suara tangisan anak itu?" ucap sang istri sambil melihat sekelilingnya. "Akang juga lagi nyari, Bu. Namun siapa yang meninggalkan anaknya di tengah hutan? Sepertinya suara tangisan anak perempuan," jawab suami sambil mencari-cari sumber suara tangisan. "Duk, kamu di mana? Mengapa kamu menangis?" teriak suami istri sambil mencari di mana sumber tangisan tersebut. Saat dicari di semak-semak, namun suara tangisannya seakan ada di atas pohon, dan dicari melihat ke atas pohon, suaranya seperti ada di semak-semak. Tidak ada rasa takut yang dirasakan suami istri tersebut, yang ada rasa khawatir yang amat sangat karena suara tangisannya sangat menyayat hati, seakan tengah kedinginan dan kelaparan.
Kala itu waktu menunjukkan tengah hari, dan hari yang tadinya cerah berubah menjadi mendung. Rintik hujan pun mulai turun. Suami istri tersebut tidak pulang, walaupun hujan turun cukup deras, disertai kilatan petir yang menyambar. "Bagaimana ini, Kang?" tanya istri karena hujan turun semakin deras. "Lebih baik kita berteduh dulu, Bu. Di sebelah sana ada sebuah pondok bambu. Kita tunggu hingga hujannya reda. Akang tidak berani pulang, Bu. Kasihan sama anak yang terus menangis. Takut anak korban yang dibawa sama korot atau kalong wewe, Bu," jelas sang suami. "Iya, Kang. Ayo kita berteduh dulu di pondok." Dan ibu pun sama berpikir demikian. Ya Allah, tunjukkan kebenarannya. Kita tidak tega jika hanya tangisan yang terdengar. Tunjukkan kebesaran-Mu biar kita bisa menolongnya, jawab doa sang istri. Dan suami istri tersebut pun pergi ke pondok bambu yang tidak jauh dari tempat mereka berdua mencari kayu bakar. Begitupun suara tangisannya seakan mengikuti mereka berdua. Sesekali menengok ke atas, bawah, semak dan pepohonan, namun tidak juga menampakkan diri. Hanya suara tangisannya saja. Hari pun semakin sore dan hujan pun turun semakin deras. Mereka berdua duduk di depan pondok sambil mendengarkan suara tangisan. "Gimana ini, Kang? Sudah mau gelap dan hujan juga semakin deras?" tanya sang istri. "Iya, Bu," jawab sang suami sambil melihat kanan kiri hutan. "Ya Allah, jika Engkau izinkan kita berdua untuk menolongnya, berikanlah jawaban. Kita tidak tega jika harus meninggalkannya sendirian. Pasti anak yang tengah menangis sangat kedinginan," pinta istri kepada sang pencipta. Dan suasana pun semakin gelap. "Ayo, Bu, kita pulang. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menolongnya." Dengan berat hati, suami istri tersebut memutuskan untuk pulang ke rumahnya karena hari semakin gelap dan hujan pun masih turun deras. Di saat mereka berdua beranjak dari pondok, tiba-tiba suara tangisan itu menghilang. "Kang, suara tangisannya hilang," ucap istri yang baru berjalan beberapa langkah dari pondok. "Iya, Bu, tangisannya menghilang," jawab suami yang menghentikan langkahnya. Dan di saat mau melanjutkan langkahnya, tiba-tiba ada suara eongan hewan di bawah kaki sang istri. Otomatis sang istri melihat ke bawah kakinya yang ternyata ada anak harimau yang sedang mengelus-ngelus kakinya. "Kang," ucap istri sambil menggendong anak harimau seperti yang baru lahir ke pangkuannya. "Mungkin ini yang dari tadi menangis, Bu. Ayo kita bawa pulang." Dan baru beberapa langkah mereka berdua berjalan, terdengar kembali suara tangisan anak perempuan sedari tadi siang terus dicarinya. Membuat mereka berdua menghentikan kembali langkahnya. Dan saat dicari ke sumber suara yang berada tepat di bawah pohon jabon, betapa kagetnya suami istri tersebut saat membuka daun jabon yang ternyata ada bayi perempuan. "Ya Allah," ucap suami langsung merangkul bayi tersebut dan langsung menutupinya dengan baju yang ia kenakan. "Pasti dia kedinginan dan kelaparan dari tadi, Kang," jawab istri sambil meneteskan air mata. Mereka berdua pun bergegas pulang ke rumah sambil membawa anak harimau dan bayi perempuan. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah sambil hujan-hujanan. Setelah berganti baju, sang suami mengeringkan anak harimau dengan handuk. Dan setelah dikeringkan, langsung dikasih makan nasi yang dicampurkan ikan asin. Anak harimau makan dengan lahapnya. "Kenapa ibunya meninggalkannya ya, Kang?" ucap istri yang bergabung di dapur melihat anak harimau itu makan, sambil memangku bayi perempuan yang telah dibungkus kain jarik. "Akang juga tidak tahu, Bu," jawab suami sambil mengelus anak harimau yang tengah makan. Anak harimau itu menggeram saat sang suami mengelusnya, seperti yang takut makanannya diambil. Mereka berdua hanya tersenyum melihat tingkahnya anak harimau. "Sudah, biarin dia makan, Kang. Jangan digodain. Ayo, kita juga makan," ajak istri. Dan mereka bertiga pun makan bersama dengan lahapnya, sedangkan sang bayi tertidur nyenyak di pangkuan istri. "Kenapa ibumu meninggalkanmu, Nak?" ucap Ipa setelah makan sambil membelai wajah cantik bayi perempuan yang tengah terlelap tidur. Kini hujan telah reda, jam menunjukkan pukul 9 malam. "Mungkin karena ulahnya makhluk gaib, Bu, seperti korot dan kalong wewe yang suka nyuri bayi manusia. Kasihan kamu, Nak. Pasti keluarganya sangat mengkhawatirkanmu. Kita besarkan anak harimau dan bayinya ya, Kang. Mungkin juga ini adalah jawaban doa kita yang sangat menginginkan anak. Selama 10 tahun kita menikah belum dikaruniai anak. Allah langsung memberikan 2 sekaligus,"
Saud Ipah kembali sambil menangis. Iya bu, mari kita sama-sama besarkan kedua anak ini. Tapi jika nanti keluarganya menemukan mereka berdua, kita harus ikhlas memberikannya kembali. Iya Kang, Ipah paham. Kedua anak ini hanyalah titipan. Di saat mereka berdua tengah asik mengobrol di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang memanggil di depan rumahnya. Sampurasun. Ucapan salam di depan rumah. Siapa yang bertamu malam-malam ya Kang? Rampes mangga, tunggu sebentar. Jawab suami yang bangun dari duduknya di kursi. Sampurasun. Ucap salam suara perempuan di depan pintu. Rampes, jawab suami sambil membuka pintu. Pahmi terdiam sejenak saat melihat perempuan tengah baya tidak terlalu tua yang bertamu ke rumahnya malam-malam. Karena pakaian yang ia kenakan, pakaian tempo dulu, kain kebaya berwarna hijau tua, sarung bercorak loreng berwarna coklat. Rambut yang disanggul, ditusuk konde, bunga sedap malam dan melati menghiasi rambutnya. Siapa Kang yang bertamu? Tanya Ipah yang ikut menyusul ke depan. Dan Ipah pun ikut tertegun melihat siapa yang bertamu. Punten, saya bertamu malam-malam. Yang berani mengganggu waktu istirahatnya Akang sama Teteh. Enggak apa-apa, tapi Nyimas siapa? Saya dan istri perasaan baru lihat Nyimas dan ada keperluan apa? Iya, kita baru bertemu secara langsung, tapi saya sering lihat kalian berdua nyari kayu bakar di hutan. Barangkali kedua anak saya dibawa sama kalian saat di hutan tadi. Jelas sang tamu. Kita hanya bawa satu bayi perempuan, tapi satu anaknya bukan manusia melainkan seekor harimau. Awalnya suara tangisan anak kecil perempuan, tapi di saat hari mulai gelap, yang kita temukan pertama kali adalah anak harimau. Kemudian disusul bayi perempuan di bawah pohon jabon, lantas kita bawa pulang. Jelas Pahmi. Iya, kedua anak itu adalah anak saya. Nyimas ini siapa? Masa anak harimau? Aku anaknya. Kan Nyimas ini manusia. Ucap Ipah yang ikut bergabung ngobrol. Bener Teh, itu anak saya. Tolong berikan lagi padaku. Nama saya Nyimas. Jawab sang tamu. Udah bu, berikan saja. Tunggu sebentar Nyimas, saut Pahmi kepada tamu. Nyimas hanya menganggukkan kepala. Pahmi pun masuk ke rumah dan mengambil anak harimau yang di dapur untuk diberikan ke tamu. Sedangkan Ipah masuk ke kamar sambil membawa bayi perempuan. Terima kasih telah memberi anak saya makan dan membawanya pulang agar tidak kedinginan. Ucap Nyimas sambil menerima bayi yang disodorkan Ipah. Sama-sama, balas Pahmi. Nyimas, tanya Ipah memberanikan diri. Kenapa Teh? Kalau tidak keberatan, bolehkah kita membesarkan bayi perempuan Nyimas? Kita berdua sudah lama merajut rumah tangga, namun belum diberikan keturunan, padahal kita sangat ingin mempunyai anak. Pinta Ipah sambil meneteskan air mata. Rawatlah, jaga dan besarkan dia dengan penuh kasih sayang. Jawab Nyimas sambil memberikan kembali bayi perempuan tersebut ke pelukannya Ipah. Terima kasih Nyimas, kita berdua akan sayangi dan besarkan dia seperti anak sendiri. Saut Ipah dan Pahmi hampir bersamaan. Nama anak saya Wulan. Dia dilahirkan saat malam bulan purnama dan ini kakaknya, Purnama. Jelas Nyimas sambil mengangkat anak harimau ke pelukannya. Baik Nyimas. Tapi kalian berdua harus tahu, setiap 1 tahun sekali saat di bulan Sapar, wujud manusia Wulan akan berubah menjadi seekor harimau. Dan di saat Wulan menjadi harimau, kalian tunjukkan arah timur dan katakan padanya, rumah dan keluargamu berada di hutan Sancang. Dan itu pun nanti saat usianya sudah 10 tahun. Jadi Wulan tidak seutuhnya manusia? Tanya sopan Pahmi. Saya, Wulan dan kakaknya seutuhnya manusia. Namun jika kita keluar dimensi mengunjungi dimensi manusia, maka akan berubah menjadi harimau. Baik, saya paham Nyimas. Terima kasih telah memberikan kepercayaan untuk membesarkan anak Nyimas. Saya pamit undur diri, Sampurasun. Rampes, jawab serentak. Dan di saat Nyimas berbalik, tubuh manusianya berubah jadi harimau yang sangat besar. Kemudian harimau besar itu menengok ke belakang sambil mengaum yang sangat bergema, lalu pergi meninggalkan mereka bertiga. Lengkap sudah kebahagiaan Pahmi dan Ipah yang telah lama mendambakan keturunan. Kini mereka berdua telah mempunyai anak perempuan yang sangat cantik.
Awalnya begitu banyak pertanyaan yang dilontarkan tetangga kampungnya. Walaupun warga kampung tersebut jarak rumahnya sangat berjauhan, namun rukun tetangganya sangat harmonis dan saling gotong royong. Bayi ini saya dan suami temukan di saat mencari kayu bakar di hutan gunung. Itulah penjelasan yang Ipa maupun Pahmi jelaskan kepada para warga yang bertanya. Seiring berjalannya waktu, Wulan tumbuh besar menjadi gadis cantik, baik hati, yang sangat taat dan patuh kepada ayah dan ibunya. Dan tepat di usianya menginjak 10 tahun, Pahmi dan Ipa menjelaskan semuanya. Tepat di awal bulan Safar, Wulan mendapat kejelasan jati dirinya. Lan, Bapak dan Ibu akan jelaskan semuanya tentang dirimu karena tidak lama lagi waktunya akan tiba dan kamu sudah bisa mengerti. Ucap Pahmi membuka pembicaraan di ruang tamu rumahnya. Pak, Bu, Wulan sudah tahu kok. Dari dulu juga dari teman-teman Wulan kalau Bapak dan Ibu bukan orang tua kandung asli Wulan. Wulan ditemukan Bapak dan Ibu saat mencari kayu bakar. Tapi Wulan sangat bahagia karena Ibu dan Bapak sangat sayang kepada Wulan. Jawab Wulan. Sebenarnya setelah kamu ditemukan dan dibawa pulang ke rumah, mama kandungmu datang untuk menjemput kakakmu dan kamu kembali di malam harinya. Jelas Ipa. Jadi Wulan punya kakak? Punya. Namun kakak, ibu dan kamu sebenarnya adalah harimau. Jelas Pahmi sambil menangis. Jangan nangis Pak, Bu, berarti mimpi Wulan itu memang benar. Selalu datang perempuan cantik dan lelaki tampan seumuran Wulan. Mereka terus menjelaskan siapa Wulan sebenarnya. Jawab Wulan membuat orang tuanya terkejut. Itu bukan mimpi, Nak. Memang benar adanya. Tidak lama lagi Wulan akan berubah jadi harimau untuk pergi menjenguk keluarga Wulan di Leweng Sancang. Sahut Wulan. Mendengar jawaban Wulan, Ipa dan Pahmi langsung memeluk erat tubuhnya sambil menangis. Kamu pasti kembali lagi kan, Nak? Tanya Ipa sambil menangis. Jangan khawatir, Bu. Pak, Wulan sangat sayang kalian berdua dan Wulan berjanji akan pulang kembali. Mendengar jawaban Wulan penuh ketulusan membuat hati ayah dan ibunya lega. Dan tepat setelah mereka berdua melepas pelukannya, seketika tubuh manusia Wulan berubah menjadi harimau bercorak putih hitam. Kemana arahnya, Pak? Tanya Wulan yang telah berubah menjadi harimau. Ke sana, tepatnya di Leweng Sancang. Jawab bapak sambil menunjukkan arah timur. Wulan pamit. Hati-hati, Nak. Jawab serentak mereka berdua melepas kepergian Wulan yang telah berubah menjadi harimau. Dan harimau Wulan pun segera beranjak pergi sambil berlari sangat cepat ke arah timur, meninggalkan ayah dan ibunya. Hari pun terus berganti. Kini kesedihan yang telah lama hilang kembali datang menyelimuti Ipa dan Pahmi setelah ditinggalkan anak kesayangannya. Kegiatan Ipa setiap harinya hanya duduk di depan pintu menghadap ke arah timur, berharap Wulan segera pulang. Dan singkat cerita, Wulan telah pergi dan tidak kembali selama 30 hari. Jangan maksain bangun, Bu. Lebih baik istirahat di kamar saja. Pinta Pahmi kepada Ipa yang memaksakan bangun walaupun sedang sakit, hanya untuk duduk di depan pintu rumah. Enggak apa-apa, Pak. Ibu hanya ingin menunggu anak kita pulang. Jawabnya sambil berdiri dan berjalan keluar kamar. Dan kini sepasang suami istri duduk berdua di depan pintu rumah, sangat berharap anaknya segera pulang. Dar. Sebuah suara yang sangat dirindukan oleh sepasang suami istri yang kini mereka bisa mendengarnya lagi. Wulan mengagetkan ayah dan ibunya yang tengah duduk di depan rumah. Dia masuk lewat pintu belakang sengaja mengagetkan untuk memberi sebuah kejutan. Kini kebahagiaan pun kembali datang setelah kepulangan Wulan kembali. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Wulan tumbuh dewasa menjadi gadis cantik sangat patuh dan menyayangi keluarga angkatnya. Dan setiap setahun sekali di awal bulan Safar, dia berubah menjadi sosok harimau untuk mengunjungi keluarga aslinya di hutan Sancang Garut. Dia diam di sana selama 1 bulan lamanya, dan Wulan selalu pulang kembali ke dimensi manusia lagi setelah bulan Safar lewat. Hanya kedua orang tuanya yang tahu siapa Wulan sebenarnya. Hingga akhirnya tepat di usia 25 tahun, hal mengejutkan terjadi pada dirinya. Tepat sehari setelah kepulangannya dari hutan Sancang, setiap harinya jadi ada orang luar daerah, bahkan luar pulau yang datang bersilaturahmi ke rumahnya untuk mendapatkan pengobatan. Wulan menjadi bisa mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non-medis. Dan kebanyakan tamu yang datang ke rumah mempunyai keluhan non-medis. Yang anehnya,
Atas izin Tuhan, sekali berobat saja langsung sembuh. Dan buat tamu yang pernah berobat tidak bisa lagi berobat ke rumahnya meskipun hanya untuk mengucapkan terima kasih. Seakan hanya untuk 1 kali proses pengobatan saja. Banyak sekali tamu yang pernah bersilaturahmi ke rumahnya ingin bertemu yang kedua kali tidak jadi bertamu karena alamat yang dituju menjadi hilang meskipun sudah bertanya-tanya kepada para warga sekitar. Jawaban mereka seakan tidak pernah tahu kalau ada kampungnya Wulan. Hanya orang-orang yang diberi petunjuk yang bisa bersilaturahmi dan bertemu dengannya. Dan hanya 1 kali kesempatan yang diberikan pada mereka yang datang. Sekalipun berusaha untuk datang yang kedua kalinya, rumah dan kampungnya menjadi tidak kasat mata, seakan tidak ada di peta. Itulah yang Wulan katakan saat pertama kali bertemu dengannya. Kisah ini didapat seseorang yang diberi kesempatan bisa bertemu dengannya saat ayah kandungnya menderita penyakit di luar logika. Mohon maaf, kemaluan ayahnya menghilang setelah ia pulang merantau di negeri Upin Ipin. Beliau bekerja di perkebunan sawit di sana. Hilang kemaluan ayahnya disebabkan penolakan cinta kepada salah satu perempuan warga pedalaman di tempatnya ia bekerja. Rusli memilih setia kepada istri dan anaknya. Dia tidak mau mengkhianati ketulusan cinta yang ia bangun dengan istrinya. Namun keputusan tersebut berakibat fatal. Ternyata orang tua gadis tersebut adalah dukun paling sakti di sana. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kemaluannya hilang begitu saja saat ia menginjak kembali tanah air pas turun dari kapal saat kontraknya telah usai. Berbagai macam pengobatan ia jalani, medis maupun non-medis, namun tetap saja hasilnya nihil. Setelah kemaluan Rusli menghilang, perutnya semakin membesar, kemungkinan karena selama hampir 2 tahun dia tidak pernah buang air kecil. Dan yang anehnya, keinginan untuk buang air kecil pun tidak ada. Hingga akhirnya Rusli tidak lagi bisa berdiri dan berjalan, hanya terbaring setiap hari di atas ranjang. Adik anak tunggal Rusli dan ibunya terus berusaha untuk kesembuhannya. Berbagai tempat yang katanya orang pintar ia terus datangi, namun hasilnya masih nihil. Hingga di suatu hari ketika adik dalam perjalanan menuju salah satu orang pintar, dia berhenti sejenak di daerah jalan provinsi, daerah Cianjur Kota. Sedikit penjelasan, adik orang Depok, dan dia diberi petunjuk kalau di daerah Tasik ada orang pintar yang katanya bisa mengobati penyakit non-medis. Dia istirahat sejenak untuk meminum kopi di warung penjual gorengan yang kebetulan ada kopi yang dijajakan juga di tempat jualannya. "Kopi hitam 1, Pak," pintanya ke penjual gorengan. Kopi yang dipesan pun segera diseduhkan oleh penjual gorengan. "Bapakmu sakitnya aneh juga ya." Tiba-tiba penjual gorengan berucap demikian sambil menyodorkan segelas kopi hitam yang telah diseduhkan. "Kok Bapak bisa tahu kalau ayah saya sedang sakit? Padahal ini kali pertama kita bertemu dan saya belum berkata apa-apa," tanyanya penuh keheranan. "Kemaluan bapakmu hilang karena kesetiaannya kepada ibumu dan kamu sebagai anaknya. Dia terus menolak perasaan cinta perempuan di saat ia tengah merantau," jelasnya kembali sambil memasak gorengan. "Benar sekali, Pak. Kemaluan ayah saya hilang saat pulang merantau. Namun begitu banyak orang pintar yang saya temui tidak menyebutkan asal-muasal penyebabnya." "Kamu sekarang mau ke Tasik kan menemui Pak Imron?" "Iya, Pak," jawabnya sangat keheranan karena tidak menyangka penjual gorengan bisa tahu maksud dan tujuannya. "Pak, ini masakannya." Tiba-tiba datang seorang anak lelaki berumur 28 tahun ke lapak penjual gorengan yang ternyata dia adalah anaknya yang mengantar bekal makan yang dibuat ibunya. Di Cianjur Selatan, daerah Cibinong kampungnya, setelah melewati masjid baru yang besar dan megah, ada yang bisa mengembalikan kembali kemaluan ayahmu. Ingat, atas izin dan kehendak Tuhan, jelas penjual gorengan sambil memasak. "Saya akan ke sana sekarang, Pak," jawabnya sumringah langsung percaya seakan mendapat setitik harapan untuk kesembuhan ayahnya. "Masjid baru Al-Jabar bukan, Pak?" Sang anak ikut nimbrung pembicaraan. Tahu daerah tersebut?" tanya adik. "Kampungnya nggak tahu, tapi Cibinong dan masjid barunya saya tahu." "Nanti akan ada yang menunggumu di pinggir jalan setelah kamu melewati masjid tersebut. Dan yang akan menunggu adalah sesuatu yang tidak biasa. Jika bertemu dengannya, itu aja tandanya. Kamu temani dia," jelas dan pinta bapak penjual gorengan kepada anaknya. "Tolong antarkan saya ingin ayah saya sembuh."
pinta adik dengan tulus. "Saya ganti baju dulu ya," jawab sang anak. Dia mau mengantar karena permintaan ayahnya sehingga tidak berani membantah. Setelah menunggu beberapa saat, Raihan datang kembali. "Bismillah, saya doakan semoga ayahmu sembuh kembali. Atas ridhonya Sang Maha Kuasa dari perantara doanya, seseorang yang akan kalian temui di sana." Jelas penjual gorengan sebelum mereka berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motor. "Amin," jawab serentak mereka berdua. Tepat jam 4 sore mereka berangkat dari Cianjur Kota menuju Cianjur Selatan, daerah Cibinong, dan estimasi waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke sana kurang lebih 5-7 jam perjalanan. Tidak ada yang aneh selama perjalanan selain adik terus menceritakan sakit yang dialami ayahnya setelah pulang dari tanah rantau. Dan sesekali adik menanyakan tentang Bapak Raihan yang bisa tahu sakit ayahnya walaupun baru pertama kali bertemu. Raihan hanya menjawab ayahnya hanyalah seorang mantan ketua RT dan setelah masa jabatannya habis beralih profesi jadi penjual aneka gorengan. Tepat jam 10 malam mereka berdua telah sampai di masjid yang dikatakan. Motor pun berjalan pelan karena kini mereka berdua sambil menengok kanan dan kiri jalan. Betapa gelap dan sepinya jalanan karena tidak ada penerangan jalan. Hanya cahaya lampu motor yang menjadi penerang jalan. Dan tepat setengah jam melewati masjid, motor tiba-tiba mengerem mendadak. Mereka berdua dihadang sesuatu yang tidak biasa. Keringat dingin bercucuran dari tubuh adik setelah melihat sesuatu yang menghadangnya di tengah jalan. "Ayah saya meminta untuk mengantarkan dia dan ini anak yang diberi petunjuk." Tiba-tiba Raihan berucap demikian. Betapa terkejutnya adik dan Raihan karena sesuatu yang menghadang tiba-tiba berucap, "Ikuti saya pulang." Seekor harimau sangat besar bercorak putih hitam berjalan perlahan. "Ikuti beliau, mungkin seseorang yang menunggu kita itu adalah dia," jelas Raihan. Dan motor pun berjalan pelan mengikuti harimau dari belakang. Mereka berdua dibawa masuk ke sebuah pertigaan jalan yang jalannya seperti sungai kering. Tanjakan dan turunan sangat terjal seakan melewati sebuah bukit. Singkat cerita, setelah 1 jam perjalanan sambil mengikuti harimau dari belakang, mereka pun berhenti. Motor diparkirkan di pinggir jalan dan kini mereka berdua mengikutinya dengan berjalan kaki karena motor tidak bisa melewati jalan setapaknya. Kini hanya cahaya dari senter handphone yang menerangi jalan mereka berdua. Kurang lebih setengah jam berjalan kaki, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang jauh ke sana kemari. Rumah tersebut berdiri di atas sebuah bukit dan hanya ada satu rumah saja di bukit tersebut. Betapa terkejutnya mereka berdua saat sampai di depan rumah, karena sosok harimau tersebut berubah menjadi seorang perempuan muda berparas sangat cantik dan mempesona. "Assalamualaikum," ucap salam sang perempuan di depan pintu rumah. "Waalaikumsalam," jawaban serentak perempuan dan laki-laki dari dalam rumah. Yang ternyata saat pintu dibuka, mereka berdua adalah seorang pria dan perempuan yang sudah lanjut usia. Kakek nenek tersebut langsung memeluk tubuh harimau yang berubah jadi perempuan muda. "Akhirnya Wulan pulang juga," ucap perempuan tua sambil memeluknya. "Wulan bawa tamu," jawabnya sambil melirik ke arah Raihan dan adik. Kemudian mereka berdua pun diajak masuk ke dalam rumah dan dipersilakan duduk di ruang tamu. "Kesaktian dari Maung Malaya sehingga membuat ayahmu kehilangan benda pusakanya. Kamu dan ayahmu orang baik, sangat mencintai sebuah ketulusan kasih sayang. Sekarang kalian pulanglah. Atas izin Tuhan pusaka ayahmu telah kembali," jelas Wulan. Adik terus-terusan berterima kasih pada harimau yang berubah jadi perempuan cantik. "Duk, jangan dulu disuruh pulang. Lebih baik kita makan dulu. Ibu dan bapak sengaja masak banyak untuk menyambut kepulangan Wulan." Ipa ikut dalam pembicaraan. "Bulan Safar telah berakhir ya? Tidak menyangka, ternyata bukan hanya mitos belaka ucapan para orang tua dulu. Kini Raihan bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri," jawab Raihan. "Mari kita makan dulu, nanti saya jelasin semuanya," saut Wulan. Dan setelah makan bersama, Wulan maupun keluarganya menceritakan semuanya, hingga akhirnya mereka berdua pulang kembali setelah sholat subuh. Tidak ada yang aneh saat perjalanan pulang. Raihan diantarkan adik ke rumahnya, kemudian dia pun langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Dan 3 hari kemudian adik bersama ayahnya bersilaturahmi kembali ke bapak penjual gorengan. Yang ternyata sesampainya adik di rumah, kemaluan ayahnya telah kembali. Hampir 1 ember hitam penuh ayah adik buang air kecil
saat kemaluannya kembali. Perut yang membesar pun kempes kembali. Kini ayah ade sehat kembali seperti sedia kala. Dan kedatangan mereka berdua ingin mengucapkan terima kasih atas petunjuk yang diberikan bapak penjual gorengan. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan ke Cianjur Selatan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Wulan yang telah membantu mengobati ayahnya. Tapi sayangnya pertigaan jalan setelah melewati masjid menghilang. Mereka berdua terus bertanya ke warga sekitar, namun anehnya para warga tidak mengetahui kalau ada orang pintar seorang perempuan yang bisa mengobati penyakit non-medis. Akhirnya mereka berdua pun pulang kembali dengan berat hati karena tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada perempuan yang mengobati Rusli. Sang penjual gorengan hanya tersenyum mendengar penjelasan Rusli dan adik yang tidak bisa menemukan kampung, rumah, maupun Wulan dan keluarganya. Sebelum langsung pulang ke rumah, mereka berdua mampir kembali ke bapak penjual gorengan. Kesempatan bertemu dengannya hanya sekali. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Doni Permana, sebuah kisah yang berjudul Nek Ali. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini berasal dari Sumatera Barat, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Solo Selatan, tahun kejadian kurang lebih tahun 2009. Biar tidak dianggap cerita dongeng, karena kisah ini berdasarkan kejadian nyata. Adanya penambahan maupun pengurangan alur hanyalah pemanis oleh penulis, namun tidak menghilangkan kisah nyatanya. Namun di cerita kali ini tidak juga memaksa untuk percaya karena penulis tidak berada di tempat kejadian, hanya mendapat kisah dari narasumber tetangganya, dan narasumbernya bernama Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Nek Ali. Sekali lagi saya umumkan, telah meninggal dunia Nek Ali. Mohon kepada para warga yang tidak ada kegiatan untuk membantu menunaikan fardu muakkad, memandikan, menyolatkan dan menguburkan, dan semoga amal ibadahnya selama di dunia diterima oleh Allah. Setelah diumumkan salah satu warga ada yang meninggal, hampir semua tetangga pada datang untuk berbelasungkawa dan menunaikan fardu kifayah. Nek Ali, dia adalah seorang pria yang sudah tua dan usianya hampir 100 tahun. Ada yang bilang lebih, dan ada juga yang bilang kurang dari 100 tahun umurnya. Kini orang tertua di kampung tersebut telah menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan alam fana menuju alam keabadian. Beliau sakit apa? Tanya salah satu tetangga kepada anaknya, Nek Ali, saat memandikan almarhum. Tidak tahu, saat dia bangun, Abah sudah tidak ada, jawab anak almarhum. Oh, itu sudah takdir Allah. Yang ikhlas ya, biar Nek Ali tenang di alam sana, ucap tetangganya. Iya, terima kasih, insya Allah Dene ikhlas, jawab anak almarhum. Setelah dimandikan, almarhum dipindahkan ke ruang tamu untuk dipakaikan pakaian terakhirnya, yaitu kain kafan. Tangisan haru menyelimuti keluarga saat Nek Ali dipakaikan kain kafan, hingga akhirnya tubuh yang hari kemarin masih tersenyum kini telah terbungkus sepenuhnya oleh kain kafan. Mohon maaf, yang lahat telah siap,
Pemberitahuan dari salah satu warga yang bertugas menggali kubur. "Abah!" Tangisan haru semua keluarganya Nek Ali. "Yang sabar, yang ikhlas, relakan Abah. Jangan sampai air mata menetesi kain kafan Abah," ucap anak tertua almarhum. Dan setelah diberitahu kalau liang lahat telah siap, tubuh yang terbungkus kain kafan dimasukkan ke dalam keranda untuk disolatkan. Semua anak almarhum menggotongnya ke masjid di kampung tersebut. Zikir oleh semua keluarga dan tetangga mengiringi almarhum ke masjid untuk disolatkan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Buat para warga yang ingin ikut menyolatkan almarhum Nek Ali, ditunggu di masjid. Terima kasih. Pemberitahuan kembali kepada para warga. Dan setelah para warga berkumpul di masjid, Ustadz pun memulai sholat jenazah berjamaah. Sholat jenazah begitu khusyuk dan hikmat hingga selesai. Karena liang lahat telah siap dan sholat jenazah telah selesai, almarhum yang berada di dalam keranda digotong kembali oleh anak-anaknya menuju peristirahatan terakhirnya. Tidak memerlukan waktu lama untuk sampai ke pemakaman. Tutup keranda dibuka di atas liang lahat. Jasad Nek Ali terbaring di atas keranda. "Abah!" Tangisan kembali pecah saat tutup keranda dibuka dan dimasukkan ke dalam liang lahat. 3 anak Nek Ali masuk ke dalam liang lahat dan satu persatu ikatan tali yang berada di atas kepala, dada, pinggang, dengkul dan kaki dibuka. Setelah bagian wajah terbuka, jasad disentuhkan ke tanah dan anak pertama mengumandangkan azan. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Bait pertama. Betapa kagetnya anak pertama yang mengumandangkan azan, keluarga maupun para warga yang ikut menghadiri proses penguburan almarhum. Karena jawaban saat bait pertama azan selain para warga yang menjawab, jasad yang telah terbungkus kain kafan dan menghadap ke tanah ikut menjawab bait pertama azan. Allahu Akbar. Tidak pelan dan tidak keras, Nek Ali menjawab bait pertama azan. Membuat anak Nek Ali tidak melanjutkan azannya, melainkan membalikan tubuh Nek Ali. "Abah!" teriak anak pertama sambil membuka kafan yang menyumbat hidung, membuat para warga yang menyaksikan kaget karena dari atas liang lahat jawaban bait pertama azan tidak terdengar. Helaan nafas yang mulai teratur keluar dari hidung Nek Ali. "Abah!" ucap anak pertama yang langsung membangunkan tubuh yang telah terbaring di liang lahat lalu memeluknya. "Aku di mana? Apakah aku telah meninggal karena aku di dalam liang lahat dan memakai kain kafan?" ucap pertama yang keluar dari mulut Nek Ali. "Iya, Abah. Abah telah meninggal dan mau dikuburkan, tetapi atas kuasa Tuhan, Abah hidup lagi," jawab anak Nek Ali. "Allahu Akbar." Ucapan serentak semua warga yang menyaksikan keagungan Tuhan. Tubuh yang sudah tidak bernafas dimandikan, dipakaikan kain kafan, disolatkan, dan hendak dikuburkan, kini hidup kembali. Keluarga dan para tetangga pun membantu Nek Ali keluar dari liang lahat, dan setelah Nek Ali berada di atas liang lahat, salah satu warga ada yang teriak. "Inyeak!" teriak salah satu warga sambil menunjuk ke arah kebun dekat pemakaman. Inyeak yang sangat besar menampakkan dirinya kepada semua warga yang mengikuti proses penguburan. "Biarin saja, dia adalah kodam pendampingku," ucap pelan Nek Ali yang dibantu berdiri oleh anaknya. "Baik, jangan ganggu," ucap pelan Nek Ali. Walaupun pelan, Inyeak menuruti ucapan Nek Ali, masuk kembali ke dalam kebun dan menghilang. Nek Ali pun dibawa kembali ke rumah. Liang lahat yang telah digali ditutup kembali, keranda dibawa kembali ke masjid. Kain kafan yang dipakai Nek Ali langsung dibuka kembali, dan begitupun para warga kembali pulang. Namun banyak warga yang ikut pulang ke rumah Nek Ali, ingin tahu apa yang sudah terjadi selama telah meninggal. Walaupun sudah sangat tua, tubuh Nek Ali masih sangat tidak membungkuk. Pendengaran maupun suaranya masih normal. Hanya saja beberapa kali ke belakang Nek Ali lebih sering tidur dan bangunnya pun lama. Bisa 1 hari 1 malam ia tidur. Seringkali anaknya membangunkan untuk makan, untuk sholat, namun tidak bangun, hanya mengigau. "Baik, jangan ganggu, awak pengen tidur." Itulah ucapannya saat hendak dibangunkan oleh anaknya. Namun pagi tadi setelah Nek Ali tidur hampir 2 hari, saat dilihat dia tidak lagi bernafas, dan saat dicek oleh tokoh masyarakat menyatakan Nek Ali telah tiada. Tapi atas kehendak Tuhan, beliau hidup lagi.
Apa yang dirasakan Abah? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya anak pertama. Abah tidak ingat apa-apa, tidak bermimpi apa-apa. Abah lalu dan terbangun. Saat memandang, berkumandang azan, dan Abah langsung menjawab bait pertamanya. Tapi saat membuka mata, ternyata Abah sudah berada di liang lahat. Setelah mendengar jawaban dari Nek Ali, para warga pun pulang kembali ke rumah masing-masing. Hari duka kini buat keluarga Nek Ali kini berganti jadi hari bahagia karena ayahnya hidup lagi. Abah makan dulu ya, sudah 2 hari Abah tidak makan, ucap salah satu anaknya menawarkan makan. Abah tidak lapar, Abah mengantuk, pengen tidur lagi. Tapi Abah baru bangun, sudah 2 hari tertidur, tidak makan dan tidak minum, masa mengantuk lagi? Tidak tahu, yang jelas Abah sangat mengantuk. Ada enyak di depan rumah, ucap salah satu anak. Hai, jangan ganggu, ucap Nek Ali di dalam rumah. Dan sama seperti tadi, harimau yang sangat besar tersebut menuruti ucapan Nek Ali. Hanya auman yang sangat menggema terdengar jelas dan nyaring sebelum enyak itu pergi. Anehnya, sebelum pergi harimau tersebut mengelilingi rumah Nek Ali sampai 3 putaran dan tidak juga menerkam manusia. Enyak tersebut kodam pendamping Abah. Dia yang selalu bantu Abah saat perang melawan Belanda dulu. Tidak terhitung jumlahnya, Abah mati karena tertembak Belanda. Tapi setelah mati, Abah hidup lagi, membuat para penjajah sangat ketakutan ketika berhadapan dengan pasukan pribumi yang dipimpin oleh Abah. Baru kali ini Nek Ali menjelaskan perjalanan hidupnya dulu. Dan sekarang pun Abah hidup lagi, apa karena dibantu olehnya juga? Tanya anaknya. Mungkin iya, dan pastinya kehendak Tuhan. Maksudnya? Setelah Abah mati tertembak dan di saat Abah membuka mata, enyak tersebut yang pertama kali Abah lihat saat membuka mata. Luka bekas tembakan pun menghilang, hanya darah kering yang tersisa di tubuh. Berarti kalau begitu, setiap Abah meninggal, Abah akan hidup lagi? Tanya kembali anak Nek Ali. Nek Ali tidak menjawab karena dia telah tertidur pulas walaupun sedang duduk di kursi dan sedang mengobrol dengan anak-anaknya. Dan Nek Ali pun dibopong ke kamar untuk dipindahkan tidurnya. Padahal Abah baru bangun dan tidurnya sudah 2 hari, tapi sekarang Abah tidur lagi, ucap salah satu anak setelah memindahkan Nek Ali ke kamar tidur. Saya juga tidak tahu, biarin Abah tidur, jawab anak pertama. Dan hari pun berganti. Nek Ali tidur dari siang ke siang lagi. Hampir 2 hari juga beliau belum bangun. Dan hari kedua saat dicek ke kamarnya, tidak ada hela nafas di hidungnya dan jantungnya telah berhenti berdetak. Salah satu anak memberitahu kembali tokoh masyarakat untuk diceknya, yang ternyata setelah dicek, Nek Ali telah meninggal. Semua keluarga diberitahu kembali kalau ayahnya telah meninggal dan tidak memerlukan waktu lama, semua keluarga telah berkumpul kembali. Tangisan pecah kembali saat melihat ayah yang sangat disayangi keluarga telah meninggal untuk yang kedua kalinya. Pemberitahuan lewat pengeras suara pun diumumkan kalau Nek Ali telah tiada. Semua warga bergotong royong kembali untuk menunaikan kewajiban memuliakan manusia yang telah tiada. Ada yang bertugas memandikan, menyolatkan, dan ada yang bertugas menggali liang lahat. Nek Ali dimandikan. Setelah dimandikan dibungkus kain kafan, dan setelah mendapat informasi kalau liang lahat telah siap, jasad Nek Ali dinaikkan ke dalam keranda, kemudian digotong ke masjid untuk disolatkan, terlebih dahulu sebelum dikebumikan. Sholat jenazah pun dilaksanakan dengan khusyuk dan kejadian di luar nalar pun kembali terjadi. Setelah disolatkan dan hendak dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya, saat keranda mau digotong, tiba-tiba keranda tersebut bergetar hebat, seperti ada yang berontak mau keluar. Dan benar saja saat tutup keranda dibuka, ternyata Nek Ali tengah berusaha keluar. Kaki, badan, dan kepalanya bergerak berontak. Kemudian dibuka kain kafan yang menutup wajahnya dan kapas yang menyumbat hidungnya. Untuk kedua kalinya, atas kuasa Tuhan Nek Ali hidup kembali. Awak meninggal lagi ya? Ucapan pertamanya setelah kain kafan yang menutup wajahnya dibuka. Iya Abah, Abah telah meninggal kembali dan kini hidup kembali, jelas anak pertama Nek Ali. Dan seperti kemarin liang lahat yang telah siap ditutup kembali.
batal mengubur Nek Ali yang kedua kalinya. Di saat para warga selesai menutup kembali liang lahat yang tidak jadi menguburkan Nek Ali, harimau yang sangat besar kembali menampakkan wujudnya di dekat kebun samping pemakaman. "Inyak," jawab salah satu warga. "Konon orang dahulu pendamping atau kodamnya adalah harimau dan dipakai untuk tujuan baik melawan penjajah dan kejahatan. Namun," jelas salah satu warga yang sudah berumur. "Namun apa?" "Mungkin ucapan orang tua dulu memang benar. Awalnya saya kira mitos belaka, tapi jika menyaksikan langsung, ternyata memang benar nyatanya." "Iya Pak, susah meninggal. Tapi saya percaya ini adalah kekuasaan Tuhan yang tengah menunjukkan keagungannya. Bukan berarti kodam atau harimau itu yang menghidupkannya lagi." Salah satu warga ikut berbicara ke dalam obrolan. "Hidup dan matinya makhluk hidup telah ditakdirkan oleh Tuhan. Dan saya juga percaya kejadian ini adalah kuasa Tuhan. Tapi bila ada yang membuat perjanjian dengan bangsa gaib, lain lagi ceritanya. Jangan karena ada sosok harimau yang menampakkan diri, kita langsung percaya itu karena bantuannya. Karena harimau di daerah sini masih banyak." "Apaan sih malah berdebat? Ayo pulang. Yang jelas Nek Ali hidup lagi," ucap salah satu warga dan obrolan pun terhenti. Warga yang tugasnya menggali kubur pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Begitupun Nek Ali, pulang kembali ke rumahnya, dia hidup kembali untuk yang kedua kalinya disaksikan langsung oleh keluarga dan para warga. Singkat cerita, Nek Ali telah kembali ke rumah dan ditanyakan kembali apa yang sebenarnya terjadi. Namun jawabannya sama seperti kemarin. Dia tidak ingat apa-apa. Yang ia hanya tidur dan baru bangun, tapi ternyata sudah berada di dalam keranda dan telah dibungkus kain kafan. "Maafkan Abah dan mohon maaf juga kepada para warga. Mungkin Abah akan sulit meninggal karena perjanjian yang dulu pernah dibuat." "Emang perjanjian apa, Bah?" "Abah dan Inyak. Terus kita harus bagaimana?" Bukannya saya menginginkan Abah tiada," tanyanya sambil menangis. "Abah pengen minum," pinta Nek Ali kepada anaknya. Tidak membutuhkan waktu lama, segelas air diberikan kepada Nek Ali. Dan saat Nek Ali memegang gelas hendak meminumnya, tiba-tiba gelas yang dipegangnya terjatuh. Prak! Gelas pecah lepas dari genggaman Nek Ali. Yang ternyata Nek Ali tidur kembali dalam keadaan duduk. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Nek Ali tidur kembali setelah bangkit dari kematian yang kedua kalinya. Dan Nek Ali dipindahkan kembali ke kamarnya. "Bagaimana ini? Perasaan saya, entah esok atau lusa saat Abah mau dibangunkan, pasti berhenti bernapas." Anak pertama membuka pembicaraan kepada para saudaranya di ruang tamu. "Kok Abang punya pemikiran seperti itu?" tanya salah satu adiknya. "Beberapa bulan kemarin Abah telah berbicara kalau dirinya pengen menyusul ibu kita, namun tidak tahu caranya, tidak tahu juga bagaimana memutus perjanjiannya." "Emang perjanjian apa?" "Kejayaan hidup." "Emang dengan siapa Abang membuat perjanjian?" "Inyak." "Terus Abang disuruh nyari cara setelah hari itu tiba, hari di mana Abah telah meninggal. Abah tahu kalau dia akan hidup lagi, dia akan susah mati. Terus kita harus bagaimana? Jika Abah meninggal bukan karena kejahatan ataupun karena dianiaya, berarti Abah telah ikhlas. Tolong carikan cara supaya Abah bisa istirahat dengan tenang. Itu amanat Abah waktu ngobrol dengan Abang. Lebih baik kita tunggu Abah bangun, biar dia jelaskan semuanya." Dan obrolan pun terhenti, hari pun juga ikut berganti. Kini para anaknya Nek Ali tidak pulang, ngumpul di rumah ayahnya. Tepat jam 11 siang keesokan harinya, saat ditengok oleh salah satu anaknya, ternyata ayahnya telah kembali meninggal dunia. "Abah!" teriak anak di kamar ayahnya. Sontak para keluarga menghampirinya. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap salah satu keluarga, karena ayahnya telah berhenti bernafas, menandakan ia telah tiada. "Abang sarankan para tetangga jangan dulu diberitahu. Kita tunggu Abah bangun kembali. Kasihan para tetangga, takut Abah hidup lagi." Keputusan anak pertama disetujui keluarganya untuk tidak dulu memberitahu para tetangganya. Tapi waktu pun terus berlalu dari jam 11 siang hingga 11 malam, ayahnya tidak kunjung bangun.
membuat keputusan yang diambil anak pertamanya menjadi bimbang. "Gimana ini bang?" tanya salah satu anak. "Iya, Abah tidak kunjung hidup lagi. Mungkin untuk yang ketiga kalinya, Abah memang benar-benar meninggal tidak hidup lagi," ucap adik yang satunya. "Abang juga berharap demikian, tapi bukan berarti abang menginginkan Abah meninggal. Gimana kalau sampai pagi saja kita tunggu, jika Abah tidak bangun lagi, kita beritahu para warga." Tapi sampai pagi ayahnya tidak hidup lagi, dan para keluarga memutuskan untuk memberitahu para tetangga kalau ayahnya telah meninggal kembali. Tanpa banyak pemikiran, para tetangga membantu kembali proses memuliakan manusia untuk yang terakhir kalinya. Almarhum pun dimandikan kembali, dan di saat Neali sedang dibungkus kain kafan, ada salah satu warga yang datang. "Lapor, liang lahat telah siap," ucap warga yang bertugas menggali kubur. Dan kuasa Tuhan terulang kembali saat kafas dimasukkan untuk menyumbat hidungnya Neali. Almarhum bersin dan akhirnya hidup kembali. "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah," ucap serentak keluarga dan para tetangga yang tengah membungkus almarhum Neali. Untuk yang ketiga kalinya, Neali hidup kembali. Kain kafan yang telah membungkus keranda yang telah siap di depan rumah dan liang lahat yang juga telah selesai harus gagal kembali mengubur Neali. Setelah keluarga memohon maaf kepada para warga, semua warga pun bubar kembali. Namun kali ini banyak warga yang mulai membicarakan Neali yang hidup yang kembali yang ketiga kalinya. "Betul kan kata saya juga, pasti susah meninggal," ucap warga yang bertugas menggali liang lahat. "Wah, bakal capek juga ya gali kubur kalau gagal terus," ucap warga lainnya sambil menutup liang lahat yang batal menguburkan Neali yang ketiga kalinya. "Terus kita juga sebagai tetangganya juga harus bagaimana? Jika diberitahu kalau Neali meninggal kembali, apakah jangan digalikan liang kubur?" ucap warga yang lainnya. "Ya enggak gitu juga, ini semua kuasa Tuhan. Tugas yang masih hidup sebagai seorang muslim harus menunaikan fardu kifayah," jelas salah satu warga lainnya. "Gimana biar nggak capek kalau Neali meninggal kembali beberapa hari ke depan, pas gali kubur terus dapat informasi dia hidup lagi, liang lahat yang telah siap jangan ditutup kembali, takut dia meninggal lagi," saran nyeleneh dari salah satu warga. "Hidup dan matinya seseorang hanya Tuhan yang tahu," jawab salah satu warga. "Lihat," ucap salah satu warga saat mau ke rumah masing-masing. Harimau yang sangat besar menampakkan wujudnya kembali. "Saya akan beritahu keluarganya," ucap salah satu warga. "Abah, kita harus bagaimana? Ini sudah yang ketiga kalinya Abah meninggal dan hidup kembali," ucap anak pertama. "Mohon maaf, bukannya mau bagaimana ataupun gimana," ucap warga yang menggali kubur. "Maksudnya apa?" "Ini yang ketiga kalinya juga. Inyak besar menampakkan dirinya saat menggali kubur. Saya hanya memberitahu saja," jelas warga dengan jelas. Neali berucap, "Saya sudah ikhlas. Tolong bantu kematianku. Biarkan saya istirahat dengan tenang. Saya juga sudah tidak mau hidup kembali. Saya sudah rela untuk meninggal. Tolong putuskan perjanjianku dengan Inyak. Karena dahulu juga berpuluh-puluh kali saya telah meninggal dan tidak terhitung jumlahnya. Saya meninggal dan hidup kembali. Walaupun itu semua atas bantuan kebaikannya. Tapi raga ini telah lelah. Bantu saya, bantu." Setelah menjelaskan, Neali tidur kembali. "Itu juga yang diamanatkan kepada saya, membantu Abah agar bisa beristirahat selamanya," ucap anak pertama setelah ayahnya tertidur kembali. "Ada manfaat dan mudaratnya juga. Diberi bantuan oleh makhluk gaib. Mungkin dulu tujuannya sangat baik dan mulia, membela bangsa negara demi tanah air ini bisa merdeka. Tapi mudaratnya, beliau susah meninggal karena tidak tahu cara melepaskan perjanjian yang telah dibuatnya dulu," jelas salah satu tetangga yang sudah tua. "Terus kita sebagai keluarga harus bagaimana?" "Sabar dan ikhlas tentunya. Tapi saran saya, jika Neali tidak bangun dan meninggal kembali, alangkah baiknya meminta bantuan beberapa warga saja. Tidak perlu diumumkan. Korbankan saja peninggalan Neali sampai dia bisa beristirahat dengan tenang," saran tetangga dekatnya. "Iya, saya sebagai anak tertua paham perkataan Uda. Tapi apakah Uda tahu bagaimana caranya memutuskan perjanjian dengan Inyaknya?" "Saya tidak tahu, tapi saya ingat di kampung bawah Gunung Merapi
Ada perempuan yang masih panjang umurnya. Konon kabarnya usianya lebih dari 200 tahun. Saya paham udah. Mungkin juga ada kaitannya dengan ayah saya. Mengapa dia bisa berumur panjang? Itu kamu paham. Coba bersilaturahmi ke sana. Barangkali dia tahu caranya. Dan di hari itu juga anak pertama Nek Ali pergi bersilaturahmi ke kampung bawah gunung, tepat di kaki Gunung Merapi rumahnya. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan cukup panjang, sampailah dia ke alamat yang diberikan tetangganya. Dan benar saja, perempuan sangat tua, rambut putih, semua kulit tubuh hampir menyatu dengan tulang. Tapi anehnya, meskipun keadaannya demikian, perempuan tersebut masih sehat. Suara, pendengarannya pun berjalan masih normal. Assalamualaikum. Ucapan salam di luar rumah setelah sampai di kampung yang dituju dan bertanya kepada beberapa warga. Waalaikumsalam. Mari, silahkan masuk. Biar enak, sebut saja nama anak pertamanya Rizal. Nama kamu siapa? Orang mana? Dan ada keperluan apa datang ke sini? Tanya nenek tua yang tinggal sendiri sambil memberikan secangkir teh hangat. Saya Rizal, Nek. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Pasti orang tuamu sulit meninggal. Kok nenek tahu? Setiap yang datang menemui nenek kebanyakan, bahkan hampir semua menanyakan cara agar orang tuanya meninggal. Iya, betul sekali, Nek. Ayah saya sudah ikhlas dan ingin beristirahat untuk selamanya. Namun setelah ia meninggal, sudah 3 kali juga beliau hidup kembali. Ada inyak yang menampakkan diri. Iya, ada, Nek. Benar, ayahmu sudah ikhlas. Iya, betul, Nek. Malahan saya diamanatkan olehnya. Naiklah kamu ke Gunung Merapi. Di sana kamu sendiri yang akan mendapatkan jawabannya. Tapi ini sudah malam dan saya tidak mempersiapkan apa-apa untuk naik gunung. Tidak usah takut, karena kamu tidak naik ke puncaknya. Temui Raja Inyak dan mintalah jawaban darinya. Bagaimana? Ucap Rizal penuh keraguan dan ketakutan karena harus menemui rajanya para Inyak. Tunggu sebentar, nenek ke kamar dulu, ucapnya sambil meninggalkan Rizal. Kurang lebih setengah jam nenek tersebut di dalam kamar. Ini, minum air ini. Nenek sudah doakan dan barusan nenek kontak batin dengan Raja Inyak. Katanya bisa bertemu. Tidak akan ada yang mengganggumu dan melukaimu. Rizal pun meminum air yang telah didoakan nenek tua. Kini tidak ada lagi keraguan di hatinya. Perasaannya serasa berani menghadapi apapun. Pergilah, bawa senter ini. Nggak usah, Nek, tunjukkan saja jalannya. Rizal yang tadinya takut jadi berani. Ikuti saja jalan setapak belakang rumah nenek. Terima kasih banyak, Nek. Saya pamit. Sama-sama. Rizal pun menuruti ucapan nenek. Dia mengikuti jalan setapak yang ditunjukkan arahnya. Hampir setengah jam lebih Rizal berjalan. Barulah ia sampai di mulut hutan Gunung Merapi. Cahaya bulan tidak menembus hutan. Rizal berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam hutan. Dan di saat ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam hutan, terdengar auman harimau yang sangat bergema. Manusia, ucapan bergema di samping bawah pohon besar. Rizal pun mundur selangkah demi selangkah. Keberaniannya saat berjalan tadi tiba-tiba sirna. Tubuhnya bergetar sangat hebat. Bahkan Rizal tidak sadar kalau dia kencing di celana. Duduk. Tubuh Rizal langsung duduk dengan sendirinya. Ayahmu tidak akan meninggal walaupun hatinya sudah ikhlas. Kasihanilah ayahku, Tuan Raja. Itu adalah kejayaan hidup. Tidak semua orang bisa memilikinya. Tapi kini ayahku telah 3 kali meninggal dan 3 kali juga hidup lagi. Kasihan dia, Tuhan. Saya kabulkan permohonanmu. Pisahkan kepala ayahmu dan bagian tubuhnya. Potong lehernya. Kepala dan bagian tubuhnya harus terpisah dan dipisahkan oleh sungai saat menguburnya. Tapi kasihan ayahku. Apakah tidak ada cara lain, Tuan Raja? Kalau kasihan biarkan dia hidup. Dan kalau kamu sebagai anak maupun semua keluarga dan para tetangga jika tidak ingin terganggu oleh kematian dan kehidupannya, kucilkan dia. Tempatkan dia di gunung seperti perempuan yang kamu temui tadi. Dia tidak akan mati walaupun tidak minum maupun makan kecuali ilmunya diwariskan. Tapi ayahmu tidak bisa mewariskannya. Tapi Tuan,
Pergi, jawabnya memotong pertanyaan Rizal. Rizal pun menuruti ucapan Raja Inyak, walaupun tidak bertatap muka secara langsung dan hanya suaranya saja. Rizal kembali pulang menyusuri jalan setapak, dan betapa kagetnya Rizal saat sampai di rumah nenek tua karena banyak orang berkerumun di rumahnya. Yang ternyata nenek tersebut telah meninggal dunia. Dan di malam itu Rizal tidak langsung pulang, dia membantu proses penguburan nenek tersebut. Nenek tersebut dikuburkan di pagi hari oleh para warga. Setelah dimandikan, dibungkus kain kafan dan disolati, kemudian dibawa ke pemakaman untuk dikuburkan. Tidak ada yang terjadi, setiap prosesnya berjalan normal dan lancar, membuat pihak keluarga nenek tersebut sangat keheranan. Karena beratus kali dia meninggal, maka dia akan hidup lagi. Setelah dikucilkan di bawah kaki gunung oleh keluarga, nenek tersebut tidak merepotkan keluarga maupun para tetangga. Dan keinginan dikucilkan juga bukan keinginan keluarga, melainkan keinginannya. Tapi di meninggalnya yang sekarang, ketahuan oleh tetangga kampungnya. Tidak biasanya dia pergi ke warung dan saat sampai di depan warung, dia meninggal dunia. Makanya, para tetangga kampungnya tahu dan memberitahu pihak keluarga nenek tersebut. Kini perempuan yang telah berusia ratusan tahun telah meninggal untuk selamanya. Setelah semua proses selesai, Rizal pulang kembali ke rumahnya. Dan apesnya, kendaraan umum yang ia naiki kecelakaan. Sopir, kondektur dan beberapa penumpang lainnya meninggal termasuk Rizal. Tapi keanehan kini terjadi padanya. Saat perjalanan ke rumah sakit menggunakan mobil pick-up, Rizal bangkit dari kematian. Padahal ia telah dinyatakan meninggal. Hanya bekas darah kering yang menempel di baju dan kulit tubuhnya, namun tidak ada luka sedikit pun di badannya. Tapi pada saat itu Rizal belum mengetahui kalau dia punya kelebihan juga. Sudah meninggal akan hidup lagi. Singkat cerita, Rizal pulang kembali ke rumahnya yang ternyata ayahnya telah meninggal lagi. "Abah telah meninggal lagi, Bang," ucap salah satu adiknya. "Dari kapan?" "Tadi pagi ketahuannya." "Sekarang sudah hampir jam 5 sore. Apa yang harus dilakukan?" "Kita tunggu Abah sampai bangun lagi saja." Tapi anehnya ditunggu sampai keesokan harinya, Nek Ali tidak kunjung bangun juga. Setelah musyawarah dengan keluarga, kini kematian Nek Ali tidak diumumkan. Keluarga menyuruh salah satu warga yang biasa gali kubur memandikan jenazah dan ustadz setempat untuk menyolatkan. Baru saja Nek Ali selesai dimandikan dan mau dibungkus kain kafan, dia bernapas kembali. "Abah meninggal lagi bukan?" tanya Nek Ali karena tubuhnya hendak dibungkus kain kafan. "Iya, Abah meninggal lagi." "Abah, saya telah diberitahu oleh Raja Inyak cara agar Abah bisa istirahat dengan tenang. Tapi apa? Bagaimanapun caranya, laksanakan saja. Abah ingin meninggal." "Tubuh Abah harus dipisahkan oleh sungai," jawabnya sambil menangis. "Maksudnya?" tanya adik Rizal. "Lehernya harus diputus." "Apa tidak ada cara lain, Bang? Saya tidak rela jika kepala Abah harus dipenggal," jawab adik sambil menangis. "Sama, Abang juga tidak rela." "Lebih baik Abah tetap hidup saja," jawabnya sambil menangis. "Abah sudah tidak ingin hidup. Abah ingin istirahat dengan tenang," jawab Nek Ali yang bersikuku ingin meninggal. "Tapi kita tidak mampu jika harus memenggal dulu kepala Abah," ucap serentak keluarga sambil menangis. "Zal, tolong bantu Abah. Potong leher Abah. Biarkan Abah meninggal." "Saya tidak bisa," jawabnya sambil menangis. "Kalau kalian tidak mau, biar Abah sendiri yang memotong lehernya," ucap Nek Ali hendak berdiri. "Abah mau kemana?" "Ambil golok di dapur. Abah mau putuskan leher Abah sendiri jika kalian tidak mau." "Jangan, Bah," jawab semua anak sambil memeluk tubuh ayahnya. "Abah paham. Ini keputusan yang sulit. Abah tahu kalau kalian sangat menyayangi Abah. Tapi Abah sudah tidak kuat hidup di dunia. Abah ingin istirahat dengan tenang," jawab Nek Ali sambil menangis. "Tapi kita semua tidak mampu jika syaratnya demikian, Abah." "Abah mengantuk lagi. Abah mohon di saat Abah sudah tidak bernapas, tolong penggal kepala Abah. Abah percaya ucapannya Rizal. Abah ridho dan ikhlas. Dan jika Abah masih bisa bangun lagi, Abah sendiri yang akan melakukannya. Maafkan kesalahan Abah. Ikhlaskan kepergian Abah, walaupun dengan cara demikian," ucapnya seakan ucapan terakhirnya. Dan sebelum Nek Ali tertidur, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian tertidur.
Sehingga cerita Nek Ali tertidur selama 3 hari 3 malam dan di saat dicek pagi hari, Nek Ali telah kembali meninggal. "Abah!" teriak salah satu anaknya sambil menangis histeris. Semua anggota keluarga masuk ke dalam kamar dan kini semuanya menangis histeris. Karena di saat Nek Ali tertidur selama 3 hari, semua keluarga musyawarah dan hasil keputusan musyawarahnya dengan berat hati, Rizal akan memotong kepala Nek Ali. Itu pun setelah dimandikan, dibungkus kain kafan dan disolatkan. Ratapan tangisan kesedihan mengiringi setiap prosesnya, dimulai dari mandikan, dibungkus kain kafan, dan disolatkan. Nek Ali masih tetap meninggal, tidak hidup lagi. Kini setelah disolatkan di masjid, jasad Nek Ali tidak langsung dibawa ke pemakaman, melainkan dibawa ke rumah. Golok yang sangat tajam telah disiapkan, kantong plastik mayat dan kain kafan tambahan juga telah disiapkan. "Tolong bawa jasad Abah ke dalam kamar, biar saya sendiri yang melakukannya. Saya tidak mau kalian melihatnya." Semua keluarga pun menangis histeris. "Ini amanat Abah, kita harus ikhlas. Yang saya takutkan, Abah melakukannya sendiri jika hidup lagi. Pasti betapa sakitnya ajal itu datang. Tapi jika dalam keadaan meninggal, Abah tidak akan merasakan apa-apa." Karena telah musyawarah sebelumnya, semua keluarga ikhlas dan pasrah menerima kenyataan. Setelah jasad yang terbungkus kain kafan dimasukkan ke dalam kamar, Rizal pun sendiri ke dalam kamar sambil membawa golok yang sangat tajam. Dan sebelum menutup pintu kamar, "Apakah 2 kuburan yang lahatnya telah siap?" ucap Rizal sebelum menutup rapat pintu kamar. Hanya anggukan kepala dari keluarga menandakan 2 liang lahat yang dipisahkan oleh sungai telah siap. Krak! Suara pintu kamar dan Rizal pun menguncinya. "Abah, maafkan anakmu," Rizal berucap sendiri sambil membuka golok yang masih berada di sarungnya. "Ya Allah, maafkan kesalahan ayahku dan ampuni dosaku karena harus memenggal kepala ayah sendiri," ucap Rizal sambil menangis. Setelah golok dipegang oleh tangannya dan posisinya tepat di leher ayahnya, Rizal menutup matanya. "Allahu Akbar," teriak Rizal sambil menyembelih ayahnya sendiri. Pintu digedor terus-menerus setelah mendengar Rizal berteriak takbir. "Abah, maafkan kami semua." Itulah ucapan yang terlontar dari keluarga sambil menggedor-gedor pintu kamar. Gesekan golok oleh tenaga tangannya Rizal tidak berat lagi, menandakan leher ayahnya telah putus. Pelan-pelan Rizal membuka matanya. Rizal sangat kaget saat membuka matanya. Kepala ayahnya telah sepenuhnya terputus dan anehnya tidak ada darah yang keluar dari lehernya. "Abah, maafkan anakmu ini. Tuhan, ampunilah dosa hambamu ini," ucap Rizal sambil menangis. Dan betapa kagetnya Rizal setelah berucap mohon ampun kepada Allah dan ayahnya. Bagian kepala ayahnya yang bergerak sendiri seakan ingin menyatu kembali ke lehernya. Setelah melihat kejadian tersebut, Rizal langsung bergegas membungkus bagian lehernya yang terbuka dengan kain kafan yang telah disiapkan. Setelah dibungkus, Rizal langsung membuka pintu. "Cepat, bawa dan kubur bagian kepala Abah. Kalau tidak cepat, perasaan saya kepalanya akan menyatu kembali." Dan salah satu adiknya pun beserta anggota keluarga lain yang bergegas membawa bagian kepala ayahnya sendiri untuk dikuburkan di pinggir sungai yang tidak jauh jaraknya. Dan bagian bawah tubuh ayahnya juga dibungkus kembali menutup bagian leher yang terbuka karena disembelih Rizal. "Kenapa tidak ada darah sama sekali?" tanya salah satu keluarga. "Saya juga tidak tahu," jawab Rizal sambil membantu membungkus jasad ayahnya tanpa kepala. Singkat cerita, setelah menunggu beberapa saat, adik Rizal kembali ke rumah. "Sudah dikuburkan," ucap adiknya sambil menangis. Dan jasad tanpa kepala pun dimasukkan ke dalam keranda untuk dibawa ke liang lahat seberang pinggir sungai kuburan bagian kepalanya. Tangis haru menyelimuti keluarga sambil menggotong jasad Nek Ali. Setelah sampai, bagian tubuh tanpa kepala pun dikuburkan. Setiap prosesnya diiringi tangisan kesedihan hingga akhirnya jasadnya pun telah dikebumikan. Nek Ali bisa meninggal dengan syarat dipisahkan kepala dan tubuhnya oleh sungai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pengetahuan untuk kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya
tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.